kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan hidup di dalam berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu belas kasihan ilahi. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari, dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Belas kasihan ilahi. Kita buka di dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, kekasih Tuhan, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengalami kelelahan waktu itu dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, dan dengan berbagai masalah yang dihadapi orang banyak pada waktu itu, kata firman Tuhan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat kata Yunani yang dipakai untuk kalimat tergerak oleh belas kasihan adalah memakai kata spagnistes. Nah, kekasih Tuhan, kata Yunani ini menerangkan hati nurani manusia yang terdalam, dan kata ini secara khusus dipakai untuk diri Yesus sendiri. Nah, kita lihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-36, ayat yang tadi kita baca, Matius 14 ayat yang ke-14, nah, dan banyak ayat-ayat yang lain. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita pelajari ayat-ayat yang memakai kata Yunani spagnistes, maka kita akan menemukan alasan-alasan atau hal-hal yang paling menggerakkan diri Yesus, sehingga Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak pada waktu itu. Nah, kita akan melihat bersama-sama. Saya akan berikan dua alasan atau hal-hal yang sangat penting yang menggerakkan diri Yesus sehingga Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak pada saat itu. Nah, yang pertama, alasan yang pertama, yaitu Yesus tergerak oleh belas kasihan karena penderitaan dunia. Nah, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat, yaitu Matius 14 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka dari sakit. Garis bawahi kalimat, ia menyembuhkan mereka dari sakit. Nah, kekasih Tuhan, Yesus tergerak oleh belas kasihan pada orang sakit, orang buta, orang yang dikuasai oleh iblis dan setan. Kita bisa melihat itu di dalam Markus 9 ayat yang ke-22. Nah, kekasih Tuhan, semua itu yang membuat tergerak hati Yesus untuk berbelas kasihan kepada orang banyak pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak tahan melihat orang menderita, orang yang menderita. Ia selalu rindu untuk meringankan beban penderitaan orang yang menderita, termasuk kita semua, kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita tahu bahwa dunia ini sedang mengalami penderitaan yang luar biasa oleh karena virus corona, dan kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak tahan melihat penderitaan anak-anaknya, umatnya yang mengalami penderitaan saat ini. Karena itu Tuhan Yesus selalu rindu untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit oleh karena virus tadi, kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan rindu pakai kita untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan oleh karena virus corona yang saat ini terjadi. Nah, kekasih Tuhan, mari kita lakukan sesuatu seperti Yesus untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan dengan apa yang kita bisa. Mungkin kita bisa memberikan materi kepada mereka yang menderita, kita berikan. Dan yang lebih penting dari itu, yaitu kita berikan doa, kita mendukung saudara-saudara kita yang menderita
di dalam doa kita berdoa bagi mereka agar supaya pertolongan Tuhan terjadi. Nah, kekasih Tuhan, lakukanlah sesuai kemampuan kita. Apa yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan oleh karena musibah yang saat ini terjadi. Lakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan Yesus. Mari kekasih Tuhan, kita peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan saat ini. Kita berikan sesuatu yang kita bisa berikan, terutama kita berikan doa, kita dukung di dalam doa agar supaya mujizat Tuhan terjadi. Nah, kekasih Tuhan, apa alasan yang kedua yang paling menggerakkan diri Yesus sehingga Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak pada saat itu? Yang kedua, yaitu Yesus tergerak oleh belas kasihan karena kelaparan dunia. Nah, kekasih Tuhan, orang-orang yang mengalami kelelahan dan kelaparan merupakan sesuatu yang langsung menyentuh kuasa Yesus, yang langsung menyentuh hati Yesus. Saya mengajak kita untuk baca Matius 15 ayat yang ke-32. Dikatakan firman Tuhan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Nah, kekasih Tuhan, ingat baik-baik. Orang Kristen yang sejati tidak akan mempunyai niat untuk mengumpulkan harta benda untuk dirinya sendiri, sementara orang lain berkekurangan. Nah, kekasih Tuhan, ini hal yang sangat penting. Tuhan Yesus tidak menyuruh orang banyak pada saat itu untuk pulang, tetapi Yesus memberi makan mereka yang kelelahan dan kelaparan pada saat itu. Sudah 3 hari orang banyak mengikuti Yesus. Oleh karena itu, Yesus tidak menyuruh mereka pulang untuk mencari makan, tetapi Yesus memberi makan mereka yang mengalami kelelahan dan kelaparan pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak saudara-saudara kita yang lelah, lapar. Nah, kekasih Tuhan, oleh sebab itu, mari kita beri makan mereka seperti Tuhan Yesus. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, jangan lupa membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Jangan lupa, kekasih Tuhan. Mungkin usaha kita diberkati Tuhan. Mungkin bisnis kita diberkati Tuhan. Jangan lupa membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan oleh karena musibah yang saat ini terjadi, kekasih Tuhan. Itulah orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati, dia akan perhatikan orang-orang yang berkekurangan di sekitar. Nah, kekasih Tuhan, mari kita memiliki hati seperti hati Yesus. Kita harus memiliki hati seperti hati Yesus. Mari kita memiliki hati seperti hati Yesus. Saya mengulangi kalimat ini. Memiliki hati seperti hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan karena penderitaan dunia ini dan karena kelaparan dunia ini. Saat ini musibah yang kita hadapi saat ini luar biasa, yang membuat banyak penderitaan terjadi dan kelaparan terjadi. Oleh karena orang tidak bisa lagi bekerja, banyak yang di PHK dan sebagainya. Oleh karena wabah yang saat ini terjadi. Di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi, Tuhan ingin agar supaya kita memiliki hati seperti hati Yesus yang berbelas kasihan kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita dan sedang berkelaparan pada saat ini. Nah, kekasih Tuhan, orang yang suka memberi tidak akan pernah berkekurangan karena Tuhan yang memelihara mereka. Karena Tuhan yang memelihara orang yang selalu suka memberi kepada orang-orang yang mengalami penderitaan dan kelaparan pada saat ini. Kekasih Tuhan, milikilah hati Yesus, maka kita akan melihat Tuhan akan memberkati apapun yang kita lakukan. Bisnis kita, usaha kita akan diberkati Tuhan kalau kita memiliki hati seperti hati Yesus, peduli kepada orang-orang yang menderita dan orang-orang yang sedang kelaparan pada saat ini. Memiliki hati Yesus, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mau memiliki hati seperti hati Yesus yang peduli kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita saat ini, yang sedang berkelaparan saat ini, yang sedang mengalami kelelahan saat ini. Ajari kami Tuhan agar supaya kami semakin hari semakin peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Kami ingin memiliki hati seperti hati Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.